Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Farhan, Ketua Yespreneur Kota Bekasi. Yespreneur adalah suatu komunitas yang diurus oleh Coach Wulan, Ketua Bidang UMKM DPN Partai Gelora Indonesia. Dan Ketua Bidang Ekonomi Partai Gelora Indonesia di Kota Bekasi adalah Coach Lili. Nah, sebelumnya Yespreneur adalah suatu komunitas yang mensupport UMKM di seluruh Indonesia. Sejak saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, salah satu UMKM yang ada di Kota Bekasi. Assalamualaikum Bu Wiwin. Ibu Wiwin itu memulai UMKM sejak kapan Bu, kalau boleh tahu? Saya menjadi UMKM ya, itu justru pas masa pandemi, Mas Farhan. Oh gitu, berarti setelah awal pandemi Ibu Wiwin malah memulai? Saya adalah profesional terapis. Kemudian pada saat pandemik itu klinik tutup dan kita tidak bisa bertatap muka dengan klien, akhirnya saya banyak di rumah. Nah, untuk memaksimalkan waktu saya di rumah, saya berusaha membuat suatu usaha ya, dan itu masuk ke UMKM ternyata. Nah, itu bagaimana awal mulanya tuh Bu? Kepikiran bisnis jamur? Kerupuk jamur ya. Saya ini penyuka kerupuk. Oh gitu. Jadi apapun makan itu saya pakai kerupuk lah gitu ya. Dan kenapa saya memilih kerupuk jamur? Karena masih jarang, masih belum ada yang memproduksi kerupuk jamur. Saya menemukan kerupuk jamur ini pada saat saya memberikan sebuah training untuk para UMKM di daerah Kerawang, dan saya merasakan kerupuk jamur tuh enak banget gitu. Akhirnya saya coba memilih, coba deh produksi kerupuk jamur dan mencoba memasarkannya di Bekasi. Selain Ibu Wiwin itu suka dengan kerupuk jamur, selain itu apa sih yang membuat Bu Wiwin tuh termotivasi usaha UMKM kerupuk jamur ini? Ya, pertama tentu saja sih ke UUD ya, ujung-ujungnya saya uang ya, artinya pada saat masa pandemik itu kan tentu saja berimbas terhadap pendapatan saya, tentu saja gitu ya. Tetapi di situ malah saya melihat peluang ya, termotivasi untuk ya sudah berbisnis gitu. Saya mencoba membuat dari lihat YouTube gitu ya, kemudian komunikasi juga dengan produsen kerupuk jamur waktu itu di Kerawang, dan saya coba di rumah beberapa kali dan ternyata berhasil, enak. Jadi Ibu buat kerupuk jamur tuh di rumah gitu ya? Iya. Oh iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika Ibu Wiwin pertama kali membuat kerupuk jamur, itu sulit gak Bu caranya buat kerupuk jamur? Secara prakteknya sih nggak sulit ya, hanya tenaganya harus banyak, harus dikeluarin karena kan ngadon gitu ya, ngadon. Kemudian pemilihan bahan baku jamurnya harus yang memang bagus ya, karena kan jamur tidak, jadi kalau misalnya yang segar itu harus langsung kita olah, tidak boleh dilama gitu, tidak boleh dilama-lama itu jamur itu, nanti ada racunnya atau apa gitu ya. Gitu ya. Ibu ini kan sudah menjalani UMKM kerupuk itu sekitar 1,5 tahun ya? Iya, sejak pandemi. Itu komunitas kerupuk jamur sendiri ada nggak Bu? Belum ada. Ya, yang sering banyak temukan adalah komunitas petani jamurnya. Tapi kalau kerupuk jamurnya belum. Berarti yang mengolah jamur jadi kerupuk itu hanya beberapa ya Bu? Ya, beberapa mungkin juga jarang lah gitu. Nah, target Bu Wiwin ini apa untuk pasar dari kerupuk jamur sendiri? Ya, tentu saja selain saya berharap kerupuk jamur juga bisa menjadi ciri khas dari Kota Bekasi. Saya berharap juga kerupuk jamur ini diterima di seluruh Indonesia, bahkan bisa ekspor, karena ini kan bentuk yang cukup tahan lama ya. Ini 6 bulan lebih masih bagus, dan saya sudah mendapatkan PIRT juga. Ya Bu, mungkin pemirsa yang menonton penasaran nih Bu nih, kok kerupuk jamur gitu, kok Ibu bisa gitu. Nah, Ibu belajar dari mana sih pembuatan kerupuk jamur? Itu dari mulai bahan mentah sampai jadi. Selain Ibu suka makan nih, pasti kan Ibu harus bisa nih masaknya gitu. Nah, itu ngolahnya di mana? Tadi saya
searching, banyak melihat dari YouTube proses pembuatan kerupuk, mungkin sama, hanya bahannya aja kan saya ganti dengan jamur gitu. Kemudian ya tadi saya juga berkunjung ke beberapa produsen, bukan ke beberapa, ada dua produsen kerupuk jamur di Karawang dan di Sukabumi. Saya melihat, saya mencoba di rumah, beberapa kali saya tawarkan ke teman-teman, hasil saya tuh teman-teman, saya lihat responnya gimana, ternyata enak. Berarti respon di pasaran cukup baik ya, karena mungkin netizen atau pemirsa tuh agak bingung ya, kerupuk jamur tuh apa sih gitu. Jadi bertanya-tanya apa enak atau enggak gitu ya. Lebih sering menyangkanya itu adalah keripik. Ya, kalau keripik jamur kan sudah banyak tuh ya. Tapi kalau kerupuk jamur masih belum. Jadi ini kerupuk, bahan dasarnya adalah tepung sagu ya dengan jamur gitu. Dan saya tidak menggunakan MSG karena jamur sendiri sudah cukup gurih. Jadi saya tidak menggunakan MSG. Baik, jadi Bu Win ini sudah menjalani UMKM kerupuk jamur Sajian Tresna selama 1,5 tahun. Nah, Bu Win, setelah menjalani UMKM kerupuk jamur setelah 1,5 tahun, itu dalam pemasarannya sudah sampai tahap apa, Bu? Saya masih antara teman, keluarga. Saya juga buka di marketplace ya. Ada 2 marketplace, tetapi karena kendalanya produksinya saya belum bisa banyak nih, karena belum betul-betul saya memasarkan, full memasarkan aja, saya sudah kewalahan ibaratnya gitu ya. Bersyukurlah saya gitu ya, di saat orang-orang pada saat pandemik itu merasa ada banyak masalah gitu ya dengan usahanya. Saya justru memulai dan kendalanya malah diproduksi, bukan di pemasaran gitu. Iya. Nah, harapan Ibu Win sendiri apa, Bu, untuk pemasaran? Sebelum ke pemasaran sih harapan saya banyak dibantu di produksi. Jadi supaya saya bisa mempunyai produksi yang banyak. Karena kalau misalnya kita sudah memasarkan tetapi kan produknya masih minim, karena kemampuan saya saat ini baru 100 kilo. 100 kilo per hari? Per bulan. Oh, per bulan, 100 kilo per bulan. Prosesnya agak lama, Mas. Jadi dibentuk gitu ya, diadon ibaratnya, setelah itu dijemur. Nah, proses jemur juga masih tergantung cuaca matahari. Bu Win yang buat sendiri? Dibantu dengan saya meng-hire 2 karyawan. Ya. 100 kilo itu bisa buat berapa bungkus, Bu? Kita kemasannya ada yang 200 gram, ada yang 400 gram. Tapi kadang orang juga beli curah gitu, maksudnya langsung 1 kilo. Oh gitu, jadi lebih kondisional gitu ya. Nah, dalam pembuatan kerupuk jamur, adakah kesulitan tuh, Bu, yang Ibu rasain gitu? Pemilihan bahan baku, Mas. Bahan baku di Bekasi itu masih kurang dan harganya juga masih tinggi. Saya bisa mendapatkan harga murah dari petaninya ada di Bekasi, tetapi ya itu waktunya kan nggak bisa ditentukan ya gitu. Oke, baik Bu Win, nanti kita akan lanjutkan. Mungkin pemirsa di rumah masih penasaran ya kerupuk jamur itu lebih jelas lagi. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.
Halo sahabat Gelora, kembali lagi dengan kami bincang-bincang pada hari ini UMKM yang membahas tentang kerupuk jamur. Ya Ibu Iwin, mungkin netizen di rumah tuh bertanya-tanya gitu kan, kerupuk jamur, komposisi dari kerupuk jamur itu sendiri apa sih itu Bu? Tentu saja bahan baku dari kerupuk itu adalah tepung sagu ya, tepung sagu yang saya pilih tentunya berkualitas yang bagus. Kemudian jamurnya sendiri awalnya saya memilih jamur merang ya. Itu teksturnya lebih bagus dibentuk, tetapi karena di kota Bekasi itu jamur merang masih sulit untuk saya temukan. Saya memilih jamur tiram. Jamur tiram ini di Kota Bekasi alhamdulillah sudah ada petaninya, dan akhirnya saya memilih jamur tiram, cukup bagus juga. Hanya kalau jamur tiram ini harus segera kita olah ya, karena kalau misalnya dia terlalu lama kualitasnya kurang bagus. Saya khawatirnya ada racun gitu ya, karena terasa pahit kalau misalnya setelah saya cuci bersih terus saya iris, kemudian saya tinggalkan beberapa saat, dia akan menghitam gitu, dan kalau saya paksakan itu rasanya pahit gitu. Jadi saya khawatir ada kurang kualitas yang cukup bagus. Jadi kalau jamur tiram setelah saya dapat dari petani, saya cuci bersih, kemudian saya langsung olah. Dan untuk menambah gurihnya saya menggunakan jenis jamur merang juga, masih menggunakan. Kemudian tadi kita pakai garam, lada, ketumbar, kemudian karena saya juga membuat beberapa varian rasa, ada seledri, dan planningnya ini adalah daun jeruk sama cabai ya. Tapi kalau yang original ini kita menggunakannya ketumbar ya, ketumbar, lada. Kemudian untuk gurihnya sendiri tadi saya bilang nggak pakai MSG, itu menggunakan jamurnya itu sendiri sudah sangat gurih. Tentu bawang merah, bawang putih semuanya ya, seperti bumbu-bumbu, rempah-rempah juga beberapa saya masukkan, dan nanti boleh dicoba Mas Farhan. Karena sebelum saya mencoba memasarkan itu, saya produksi dulu banyak ini komposisi ini sampai saya mendapatkan rasa yang pas bagi saya sebagai pencinta kerupuk. Ini enak nih gitu kan. Saya coba ini pasarkan ke teman-teman, ke keluarga, dan mereka bilang oke, ini layak jual. Baru saya pasarkan. Kemudian saya memilih nama Sajian Tresna karena saya membuatnya penuh dengan cinta. Saat pandemik itu gini ya, saat pandemik itu kita kan banyak diliputi dengan kekhawatiran ya, dengan kekhawatiran tidak bisa bertemu dengan banyak orang gitu. Kemudian saat itu belum ada ya benar-benar terasanya gimana gitu ya pandemik itu. Awalnya gimana ya memulai usaha ini gitu, apakah bisa apa enggak gitu, tapi ternyata ya alhamdulillah gitu. Bagi saya justru ini adalah menghilangkan rasa dari kekhawatiran itu sendiri. Jadi saya menggunakan waktu saya di rumah lebih produktif, dan pada akhirnya menghasilkan uang juga gitu. Seperti itu. Nah ini beberapa yang favorit sih rasa seledri ya, rasa seledri, karena diketahui juga saat itu juga pas saat pandemik seledri itu menjadi naik juga nih, bagus gitu kan katanya ya. Nah kalau yang original ini bisa ditambahkan bumbu-bumbu, misalnya di bumbu kering itu bisa, kalau yang sudah matang dicampur-campur gitu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Iwin. Sedikit Bu Iwin, tadi saya ingin mengulas lebih detail. Tadi Bu Iwin menjelaskan itu ada jamur merang dan jamur apa Bu? Tiram. Jamur tiram. Nah, itu perbedaan yang paling signifikan dari kedua jamur itu apa Bu? Kalau boleh. Jamur merang itu berasal dari padi, serbuk padi tuh, ya. Kalau jamur tiram itu dari kayu, gitu, ya. Dan kalau jamur merang, kenapa tadi saya bilang dia lebih tekstur itu bisa lebih kenyal gitu ya, bagus gitu ya. Tapi kalau jamur tiram karena dia kering kan, kayak bunga itu loh.
jamur yang ini ya, jamur tiram. Yang suka dibikin jamur crispy kalau jamur tiram itu. Nah itu dia lebih bagus juga gitu, enggak retak-retak gitu ya ke kerupuknya ini. Saat ini sih bentuknya saya masih biasa aja, tapi kedepannya pengen juga tuh bikin bentuk-bentuk jamurnya gitu kan. Sekarang masih biasa lah, masih bulat gini ya. Bukan virus, maksudnya gini tadi kalau misalnya nggak kita langsung olah, kita diamkan, itu ada bahan beracunnya, iya. Karena kan dia spora ya, bakteri gitu kan. Saya juga paham itu dari produsen jamurnya sendiri. Kalau jamur tiram itu cara penyimpanannya pun ada caranya gitu ya. Jadi ada caranya, ada perlakuannya supaya itu tidak menjadi bahan yang beracun, yang berbahaya bagi kita. Saat ini Bu Win sudah menghasilkan berapa varian rasa? Selain tadi yang saya lihat itu apa? Original, seledri, daun jeruk sama cabai. Ya, 4 varian ya. Baru tuh. Varian lagi Bu ke depan? Sementara belum karena lebih kepada ini sih, banyak permintaan tuh yang original, karena setelah matang nanti baru tuh dikasih bumbu-bumbu kering gitu. Ada yang bumbu balado, kemudian macam-macam lah gitu ya. Dan saya sih lebih memproduksi yang mentahnya, Mas Farhan. Kenapa? Untuk berbagi juga ke ibu-ibu sekitar saya. Jadi saya jual yang mentahnya saja, kemudian biarlah teman-teman pelaku usaha lain atau ibu-ibu di sekitar rumah saya menggoreng, menjual matang gitu. Jadi berbagi lah, walaupun sedikit, berbagi rezeki. Semoga usaha kerupuk jamurnya lebih dikenal. Amin, amin. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi itu selain jamur, ada nggak bahan baku lain yang ingin Ibu buat untuk menjadi kerupuk? Untuk sementara sih saya masih fokus terhadap jamur, karena ini juga masih banyak yang ingin saya eksplor lagi dari jamur ini. Misalnya nggak cuma dibikin kerupuk, misalnya dari jamur ini saya bikin nugget gitu. Kemudian mungkin juga bisa dibikin kue, mungkin gitu. Jadi saya masih mengeksplor dulu. Ya, jadi untuk saat ini terfokus ke jamur gitu ya, Bu, kerupuk jamur. Bahan baku jamur, entah jamur. Kerupuk jamur apa tadi lanjutannya? Kerupuk jamur. Sajian Tresna, kerupuk jamur sajian Tresna. Baik pemirsa, lebih panjang lagi bincang-bincang kami dengan Ibu Wiwin setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Halo sahabat Gelora, kembali lagi dengan kami tentang membahas UMKM. Saat ini kita sedang membahas UMKM kerupuk jamur. Nah, balik lagi nih Bu Wiwin.
Motivasi Ibu kepada pelaku usaha, khususnya UMKM apa nih Bu? Motivasi saya bagi teman-teman pelaku usaha di seluruh Indonesia, ya, saya sudah membuktikan sendiri bahwa menghadapi kekhawatiran diri sendiri terhadap memulai usaha itu ya cukup dengan beranikan diri aja, karena kita tidak perlu lagi merasa khawatir ya dengan kondisi pandemik ini. Kita tetap masih bisa berkarya, tetap bisa berusaha di rumah, optimalkan apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang saya buat sajian Tresna itu, saya mencoba membuat sebuah sajian dengan penuh cinta gitu ya. Jadi itu apa ya, terapi bagi diri saya sendiri menghadapi kekhawatiran kondisi pandemik ini, justru dengan sebuah karya, dengan usaha, dan itu ketika menghasilkan kekhawatiran itu hilang sama sekali. Jadi jangan takut untuk memulai usaha di masa pandemik, jangan putus asa. Terus kemudian bergabunglah dengan para pelaku usaha, termasuk di Yespreneur ini. Salah satu motivasi saya masuk ke Yespreneur untuk mendapat motivasi juga dari teman-teman, karena mereka pun dalam masa pandemi ini mengalami masa-masa yang sama ya, gitu, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Luar biasa sekali Bu Wiwin. Terakhir Bu Wiwin, apa sih harapan Bu Wiwin itu untuk Yespreneur? Sangat besar Mas kepada Yespreneur ini, dukungannya, support bagi kami para pelaku. Kalau bagi saya ini mungkin pelaku usaha baru ya, yang masih butuh ilmu, butuh support, dan saya yakin Yespreneur ini bisa memberikan harapan-harapan kita sebagai pelaku usaha baru. Saya sangat berterima kasih dengan adanya Yespreneur ini. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup. Cukup setelah saya Ya, rasa cukup. itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam UMKM kerupuk jamur sajian Tresna. Kesimpulannya pada bincang-bincang hari ini adalah jangan pernah takut untuk memulai usaha, dan usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan. Semoga teman-teman yang belum memulai usaha dapat memulai usaha dengan bidang sesuai keinginan kalian masing-masing. Mungkin sekian bincang-bincang kami dalam hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Glora TV dan Glora Official. Jangan lupa juga follow Instagram kerupuk jamur sajian Tresna, serta channelnya Bu Wiwin dan channel saya sendiri. Mungkin sekian bincang-bincang kami hari ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yespreneur bergelora, UMKM berjaya.